Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Udauni Asisten kami dari kelompok 9B Sistem Ekodrainase Kabupaten Solo, di mana untuk dosen pengampunya itu Uni Regina Mardatila. Dan anggota kelompok 9B itu ada saya, Sembrangita Sami BP 1025, ada Raudatul Dida Auzan BP 3029, ada Rizky Astari dengan BP 1004, dan Novel Ramadana Zain dengan BP 1029. Baik, yang pertama itu ada gambaran umum wilayah studi, di mana untuk gambaran umum ini ada batas administrasinya. Untuk sebelah utara itu berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan Junjung. Dan sebelah selatan itu ada berbatasan dengan Kecamatan Lembang Jaya. Sebelah timur itu berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki. Dan untuk sebelah barat itu berbatasan dengan Kota Padang. Next. Berikut ini adalah peta administrasi Kabupaten Solo. Dan ini tabel pertumbuhan jumlah penduduk Kecamatan Kubung, Bukit Sundi, dan Eks-Kota Singkarak tahun 2013 sampai 2022. Selanjutnya itu ada kepadatan penduduk, di mana untuk wilayah Kubung itu persebaran penduduknya 5,14%, dan untuk jumlah penduduknya 62.000, dan untuk Bukit Sundi itu 2,92% untuk persebaran penduduk, dan untuk jumlah penduduknya itu 26.000, dan untuk Eks-Kota persebaran penduduknya 6,72%, di mana jumlah penduduknya 33.000. Berikut peta kepadatan penduduk pada Kabupaten Solo. Selanjutnya itu peta topografi Kabupaten Solo, di mana untuk daerah dengan ketinggian antara 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Untuk kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 34%, dan kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 sampai 1.700 meter itu meliputi sekitar 29% dari luas keseluruhan Kabupaten Solo. Berikut ini peta permeabilitas Kabupaten Solo. Dan selanjutnya itu peta tata guna lahan, di mana untuk penggunaan lahan di Kecamatan Kubung, Bukit Sundi, dan Eks-Kota Singkarak didominasi oleh hutan rakyat dengan persentase sebesar 52,03%, dan disusul oleh lahan sawah dengan persentase 29,17%. Selanjutnya itu jaringan drainase existing Kabupaten Solo. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya itu tabel jenis pemukiman penduduk pada tahun 2022, di mana untuk rumah permanen itu 70%, dan rumah semi permanen itu 15%, dan rumah dan permanen itu 10%. Dan ada juga tabel jumlah penduduk Kabupaten Solo dari tahun 2013 sampai 2022. Berikut balik lagi, Zan. Berikut peta kepadatan penduduk Kabupaten Solo. Eh, Selanjutnya itu pola jaringan drainase existing, di mana bisa kita lihat pada peta peletakan IPAL dan IPLT Kabupaten Solo. Dan untuk Kabupaten Solo menggunakan sistem small bore sewer dan onsite individual. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Rizky Astari. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada peta permeabilitas dan jenis tanah Kabupaten Solo yang dapat dilihat pada slide. Next, moderator. Selanjutnya itu data curah hujan dari Kabupaten Solo sendiri yang kami ambil dari tahun 2013 sampai 2022, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Next, moderator. Selanjutnya yang kedua itu ada desain sistem ekodrainase. Yang pertama itu ada data curah hujan Kabupaten Solo. Kami mengambil dari 3 stasiun. Yang pertama itu ada stasiun Jalan Balantai, untuk stasiun A, stasiun B ada Danau di atas, dan stasiun C itu ada stasiun Sania Bakang. Selanjutnya yaitu ada tabel analisa nilai curah hujan stasiun dengan distribusi normal, di mana rata-rata dari distribusi ini yaitu 90,28 dengan X rata-rata kuadratnya itu 7.309,9. Dan ini adalah contoh perhitungan dari distribusi normal, di mana untuk R 5 tahun itu dihasilkan sebesar 114,22 mm. Next.
Selanjutnya yaitu analisa nilai curah hujan bencana stasiun dengan distribusi normal. Next. Dan ini untuk analisa curah hujan distribusi log normal. Next. Dan contoh perhitungannya didapatkan dengan R5 tahun itu sebesar 115,6 mm. Selanjutnya yaitu analisa curah hujan distribusi log normal, di mana diperoleh pada kala ulang 100 tahun didapatkan S-nya itu 196,36. Selanjutnya yaitu ada analisa curah hujan distribusi log normal persen 3. Next. Dan ini adalah contoh perhitungan dari distribusi log normal. Jadi distribusi persen 3 di mana didapatkan PS-nya sebesar negatif 0,27. Next. Dengan nilai R5 tahunnya itu sebesar 114,8 mm. Next. Dan ini adalah tabel analisa nilai curah hujan rencana stasiun C dengan distribusi log persen 3. Next. Dan ini untuk analisa nilai curah hujan stasiun dengan distribusi gambar, di mana didapatkan dari contoh perhitungan X rata-ratanya itu sebesar 90,3 mm dengan nilai S-nya itu 55,09. Next. Dan ini masih dengan contoh perhitungan distribusi dumbbell, di mana didapatkan R5 tahun itu sebesar 150,67. Dan ini adalah tabel analisa nilai curah hujan rencana stasiun dengan distribusi dumbbell, di mana pada kala ulang 2 sampai 100 tahun. Next. Dan ini adalah grafik curah hujan rencana maksimum untuk semua distribusi. Next. Dan ini untuk tabel analisis frekuensi dispersi statistik, di mana next selanjutnya itu ada grafik intensitas curah hujan maksimum berbagai kala ulang. Dan ini adalah contoh perhitungan dari setiap periode. Contohnya itu didapatkan nilai CK-nya itu 2109. Dan ini adalah untuk pemilihan jenis distribusi, di mana setelah kami lakukan analisis dengan syarat dari distribusinya, kami mendapatkan hasil yang memenuhinya itu pada distribusi gampang. Next. Ini untuk uji keselarasan C-square, di mana untuk uji keselarasan C-square ini mendapatkan nilai X awalnya itu 32,8. Next. Dan ini adalah tabel perhitungan X kuadrat, di mana pada perhitungan X kuadrat ini sebesar 2 yang kurang dari nilai X kuadrat pada tabel uji C kuadrat yang misalnya itu 5,991, sehingga penyebaran log persen dapat diterima. Untuk uji keselarasan sinyal yang besarnya itu sebesar 0,254, sehingga untuk uji kecocokan penyebaran distribusi di gambarnya dapat diterima. Next. Untuk analisa curah hujan rencananya itu didapatkan contoh perhitungan pada analisa curah hujannya sebesar pada R5 tahun sebesar 150,67 mm. Next. Ini untuk perhitungan intensitas curah hujan. Next. Dan ini masih lanjutannya. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizky Astari. Selanjutnya itu Novel. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu perhitungan debit banjir rencana, di mana di sini terdapat perhitungan nilai limpasan C tiap blok dengan pemukiman C-nya itu 0,95, agri sawah itu 0,56, agri kebun itu 0,8, dan semak itu 0,7.
Dan untuk terdapat pada tabel dengan periode 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Next. Ini merupakan kriteria untuk pemilihan strategi eco-drainase. Lihat pada tabel. Next. Ini merupakan peta pemilihan strategi eco-drainase. Next. Di sini terdapat adanya pembagian, ada water harvesting, ada bioretensi, basin infiltrasi, dan permeable pavement. Next. Selanjutnya itu perhitungan kapasitas infrastruktur hijau dengan blok A. Yang pertama itu ada bioretensi dengan resapan bioretensinya yaitu 49.348.936 meter kubik dan semua resapannya itu 18.093,52 meter kubik. Next. Selanjutnya itu ada blok B dengan untuk bioretensinya yaitu PRSP-nya didapatkan 36 meter kubik. Dan untuk blok C, untuk bioretensinya itu didapatkan VRSP-nya 208,7 meter kubik. Next. Selanjutnya itu basin infiltrasi. Dengan total basin infiltrasi di blok C ada 4 unit, maka dikali 536,7 didapatkan 2146,8. Untuk rainwater harvesting itu dengan blok C ada 10 unit, maka 1000 dikali 109,6 sama dengan 1096. Dan untuk permeable pavement-nya itu adalah VAB-nya itu 86,446 meter kubik. Next. Maka untuk volume total green infrastruktur di blok C ini itu sebesar 8.393,61 meter kubik. Next. Untuk blok D yaitu bioretensinya dengan VRSP-nya itu 28.600 meter kubik dengan semua resapannya yaitu direncanakan dengan waktu nasional pengaliran 24 jam dan laju permeabilitas permukaan sebesar 37,42 cm per jam atau 1,78 meter per hari dan waktu hujannya efektifnya 2 jam. Next. Maka VRSP-nya itu 48.600 meter kubik dengan pada blok B pada blok D itu dengan luas 109 juta meter persegi dengan banyak sumur resapannya itu 5.450 unit, maka total kapasitas sumur resapannya itu 29.786,5 meter kubik. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novel. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Afzan. Terima kasih moderator. Selanjutnya ini adalah perhitungan saluran yang dimana perhitungan saluran itu debit saluran drainase itu debit limpasan dikurang total debit yang ditempuh DGI dengan debit saluran drainase yaitu 0,30 meter kubik per detik. Selanjutnya itu adalah volume saluran drainase yaitu volume limpasan atau runoff dikurang volume debit. Jadi dapati volume saluran drainase itu 3.979,09 meter kubik. Jadi ini adalah rekapan volume green structure, volume saluran drainase pada blok A.
yaitu pada blok A menggunakan green infrastruktur berupa sumur resapan bioretensi. Selanjutnya itulah perhitungan debit saluran blok B, yang mana menggunakan rumus yang sama dengan didapati debit saluran, yaitu debit volume saluran drainase yaitu 2.979,09 meter kubik per second dengan menggunakan green infrastruktur berupa bioretensi. Selanjutnya perhitungan debit saluran blok C dengan menggunakan rumus yang sama, dapati volume saluran drainase yaitu 3.979,09 meter kubik per second. Di sinilah rekapan volume green infrastruktur pada blok C, yaitu menggunakan bioretensi, basin infiltrasi, dan rainwater harvesting. Baik, selanjutnya itu adalah perhitungan debit saluran blok D, yang dimana debit saluran drainase itu adalah debit limpasan dikurang total debit green infrastruktur yang ditampung oleh GI tersebut. Selanjutnya itu adalah volume saluran drainase, di mana volume saluran drainase sama dengan volume limpasan atau runoff dikurang volume debit green infrastruktur. Jadi dapati volume saluran drainase itu 3.979,09 meter kubik per second. Jadi rekaman volume green infrastruktur dan volume saluran drainase yang digunakan oleh blok D adalah yang pertama menggunakan GI bioretensi dengan volume yaitu 48 meter kubik, 48.600 meter kubik, dengan volume limpasan itu 3.979,09 meter kubik, dengan volume drainase itu 4.172,4 meter kubik. Jadi berdasarkan tabel itu didapati kesimpulan bahwa dari debit total limpasan, GI itu berhasil menampung atau berhasil menginfiltrasi 4,86% dari volume limpasan awal. Selain itu adalah gambar desain, yaitu ala gambar bioretensi seperti pada layar. Selain itu adalah gambar potongan bioretensi, potongan AA dan BB. Selanjutnya adalah penampang saluran drainase. Di sini kami menggunakan saluran drainase berbentuk trapesium. Selanjutnya adalah gambar dari basin infiltrasi, dan inilah potongan AA dari basin infiltrasi. Selanjutnya adalah rainwater harvesting, di mana pada garis hijau tersebut adalah rainwater harvesting atau bak berupa toren. Jadi untuk kesimpulannya itu, pertama, jenis pipa digunakan pada pengaliran drainase itu berdiameter 200 sampai 300 mm, dan kondisi existing eco drainase itu pada blok A, B, C, dan D itu dengan tipe rumah 30 kali 30 meter. Selanjutnya nilai curah hujan yang digunakan untuk perhitungan intensitas curah hujan, menggunakan nilai curah hujan distribusi Gumbel dengan periode ulang 15 tahun. Selanjutnya green infrastruktur yang terpilih adalah bioretensi, basin infiltrasi, rainwater harvesting. Dan selanjutnya itulah penyimpanan air yang dihasilkan dari pembangunan fasilitas infrastruktur sebesar 163,31 meter kubik atau 4,8% dari volume limpasan awal. Selanjutnya itulah bentuk saluran penampang dari saluran drainase di blok A, B, dan C. Yang terpilih adalah berbentuk trapesium dengan saluran yang dilapisi beton dengan nilai mending sebesar 0,014. Dan inilah daftar pustaka yang kami gunakan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afzan. Dengan berakhirnya penjelasan dari Afzan tadi, maka berakhirlah presentasi kelompok 9B. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.